Gubernur Deddy Mulyadi mengumumkan sebuah langkah besar. Ia berencana berkantor di kota Cirebon, sebuah kota yang kaya sejarah dan budaya di Jawa Barat. Ia memilih gedung negara di Jalan Siliwangi sebagai pusat aktivitas pemerintahan barunya, menandai babak baru dalam upaya pemerataan pembangunan di provinsi ini. Rencana ini awalnya disambut dengan antusiasme dan harapan besar. Banyak yang percaya, kehadiran gubernur di Cirebon akan membawa angin segar dan mempercepat pembangunan di wilayah timur Jawa Barat yang selama ini kerap merasa terpinggirkan. Namun, suasana berubah ketika gedung negara mulai direnovasi secara besar-besaran. Tak hanya fisik gedung yang diperbarui, tapi juga identitasnya. Nama gedung negara diganti dengan nama baru yang belum dikenal masyarakat. Nama baru yang asing dan tiba-tiba ini memicu perdebatan sengit. Banyak warga merasa kehilangan, seolah-olah sejarah dan identitas kota mereka dihapus begitu saja tanpa penjelasan. Masyarakat pun bertanya-tanya, mengapa perubahan nama dilakukan tanpa melibatkan mereka? Apakah suara warga tidak lagi penting dalam menentukan arah sejarah kotanya sendiri? Polemik ini dengan cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Dari elit politik hingga obrolan santai di warung kopi. Isu ini menyoroti betapa pentingnya sensitivitas terhadap sejarah dan identitas lokal dalam setiap kebijakan publik. Terkadang, kebijakan yang tampak sederhana justru bisa menimbulkan dampak besar jika menyentuh urusan identitas dan kebanggaan masyarakat. Rencana gubernur untuk mendekatkan pemerintahan ke masyarakat patut diapresiasi. Namun, penamaan ulang gedung bersejarah ini justru membuka perdebatan baru tentang siapa yang berhak menentukan representasi budaya dan sejarah kota. Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal nama gedung, melainkan tentang hak masyarakat untuk menentukan narasi sejarah dan identitas kotanya sendiri. Sebuah hak yang seharusnya dihormati oleh siapapun yang memimpin. Gedung negara kini bernama Balai Jaya Dewata. Nama yang terdengar megah, tapi terasa asing bagi warga Cirebon. Balai berarti balai. Namun Jaya Dewata menimbulkan pertanyaan, apa kaitannya dengan sejarah Cirebon? Banyak yang merasa nama ini tidak berpijak pada kekayaan lokal, seolah menempelkan identitas luar. Kurangnya sosialisasi memperkuat rasa keterasingan dan spekulasi di masyarakat. Proses penamaan yang minim pelibatan publik menimbulkan kesan arogansi kebijakan. Budayawan dan sejarawan merasa dilewati, padahal merekalah penjaga warisan budaya Cirebon. Nama baru ini akhirnya menjadi simbol kesenjangan komunikasi antara pemerintah provinsi dan masyarakat. Identitas bukan sesuatu yang bisa dipaksakan dari luar. Ia tumbuh dari akar sejarah dan memori kolektif. Polemik ini adalah perjuangan menjaga otentisitas identitas Cirebon. Budayawan Cirebon menilai nama Balai Jaya Dewata tidak merepresentasikan identitas kota mereka. Nama dianggap terlalu berbau Sunda Pajajaran, mengaburkan keunikan Cirebon yang kaya pengaruh Islam dan budaya pesisir. Mereka khawatir ini awal dari proses Sundanisasi yang menggerus kekhasan lokal. Raden Caidir Susilaningrat menegaskan, penamaan gedung bersejarah harus melalui musyawarah melibatkan keraton, sejarawan, dan tokoh masyarakat. Keputusan partisipatif menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap warisan budaya. Kritik ini bukan penolakan, tapi ajakan agar pembangunan tidak tercerabut dari akar sejarah. Cirebon punya banyak tokoh dan narasi lokal yang layak diabadikan. Suara budayawan adalah pengingat agar kebijakan publik selalu sejalan dengan kearifan lokal. Nama Jaya Dewata merujuk pada Prabu Siliwangi, sosok legendaris yang dikenal sebagai leluhur para Sultan Cirebon dan Raja Besar di Tanah Sunda. Ia menjadi simbol kejayaan masa lalu, dihormati sebagai tokoh yang membawa kemakmuran dan kebijaksanaan bagi kerajaannya. Prabu Siliwangi juga merupakan tokoh penting dalam sejarah Pajajaran, kerajaan besar yang pernah berdiri di Tatar Sunda dan menjadi pusat peradaban di masa itu. Hubungan darah antara Prabu Siliwangi dan Cirebon memang nyata, karena para pendiri Kesultanan Cirebon berasal dari garis keturunannya. Namun, hubungan ini hanyalah salah satu bagian dari kisah panjang Cirebon. Seiring waktu, identitas Cirebon berkembang mandiri sebagai kesultanan Islam yang berperan penting dalam penyebaran agama dan budaya baru di pesisir utara Jawa Barat. Sejarah Cirebon lebih diwarnai perjuangan para wali, penyebaran Islam, dan akulturasi budaya pesisir yang membentuk karakter unik masyarakatnya hingga kini. Menggunakan nama dari masa pra-Islam dianggap kurang mewakili identitas utama Cirebon saat ini,
karena kota ini telah mengalami transformasi besar dalam sejarahnya. Ini seperti hanya menceritakan bab pertama dari buku sejarah yang panjang, tanpa mengungkapkan perjalanan dan perubahan besar yang terjadi setelahnya. Budayawan tidak menolak peran Prabu Siliwangi dalam sejarah, namun mereka menekankan pentingnya memahami konteks dan perkembangan identitas Cirebon yang lebih luas. Mereka mempertanyakan relevansi penggunaan namanya untuk gedung pemerintahan di Cirebon modern, yang kini lebih dikenal sebagai kota multikultural dan religius. Identitas Cirebon pasca Pajajaran, sebagai pusat penyebaran Islam dan budaya pesisir, kini lebih dominan dan seharusnya ditonjolkan dalam simbol-simbol kota. Perdebatan ini bukan sekadar soal nama, tapi tentang narasi mana yang layak diangkat sebagai wajah Cirebon hari ini, dan bagaimana masyarakat ingin dikenang oleh generasi mendatang. Nama harus mencerminkan perjalanan, jiwa, dan nilai kota, bukan sekadar silsilah atau masa lalu, agar identitas Cirebon tetap relevan dan bermakna di masa depan. Budayawan Cirebon menawarkan solusi penting, menggunakan nama tokoh lokal yang berakar kuat pada sejarah kota sebagai identitas gedung dan ruang publik. Langkah ini bukan sekadar simbolis, tapi juga bentuk penghormatan pada warisan leluhur yang selama ini kurang mendapat tempat di tengah masyarakat modern. Dengan mengangkat nama-nama tokoh lokal, kita bisa membangun kebanggaan baru yang tumbuh dari akar sejarah sendiri. Jajat Sudrajat, seorang budayawan, mengusulkan nama Panembahan Losari, seorang pangeran sekaligus arsitek ulung Cirebon, yang jasanya membangun kota ini sering terlupakan. Panembahan Losari bukan hanya tokoh sejarah, tapi juga simbol kreativitas dan kepemimpinan lokal yang patut jadikan teladan. Alternatif lain adalah Pangeran Cucimana, tokoh setia yang berperan penting di awal berdirinya Cirebon. Kisah pengorbanan dan kesetiaannya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, namun namanya jarang terdengar di ruang publik. Nama-nama ini tidak hanya memperkuat identitas gedung, tapi juga menjadi media edukasi yang efektif bagi generasi muda. Dengan mengenalkan tokoh lokal sejak dini, anak-anak Cirebon akan tumbuh dengan rasa bangga dan mengenal akar budayanya sendiri. Cirebon memiliki banyak tokoh inspiratif, seperti Pangeran Walangsungsang, Fathahillah, Nyimas Gandasari, dan masih banyak lagi. Setiap tokoh membawa cerita perjuangan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai luhur yang layak diwariskan. Setiap nama yang diabadikan akan memperkaya narasi lokal, menambah warna dalam sejarah kota, dan menjadi pengingat akan perjalanan panjang Cirebon membangun jati dirinya. Penggunaan nama lokal juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap ruang publik, serta sejalan dengan semangat otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan kebanggaan lokal. Nama besar seperti Prabu Siliwangi memang sudah banyak digunakan di berbagai tempat lain, sehingga terasa kurang personal dan kurang merepresentasikan kekhasan Cirebon. Cirebon membutuhkan sentuhan yang lebih personal, yang benar-benar mencerminkan identitas dan karakter masyarakatnya sendiri. Inilah cara menegaskan bahwa Cirebon punya sejarah, pahlawan, dan kebanggaan sendiri yang layak diangkat ke permukaan. Identitas kota harus dirayakan dan dihidupkan di ruang publiknya, agar setiap warga merasa menjadi bagian dari sejarah dan masa depan Cirebon. Inti polemik ini adalah pentingnya musyawarah dalam pelestarian budaya. Warisan budaya milik bersama, bukan keputusan segelintir pejabat. Setiap kebijakan harus melalui dialog terbuka, melibatkan budayawan, sejarawan, dan masyarakat. Nama yang lahir dari musyawarah terasa lebih bermakna dan diterima. Pelibatan pemangku kepentingan memperkaya proses dan hasil kebijakan. Kolaborasi memastikan nama yang dipilih tepat secara historis dan relevan secara sosial. Polemik ini jadi pelajaran penting tentang tata kelola budaya yang inklusif. Pemerintah harus jadi fasilitator, bukan aktor tunggal dalam pelestarian budaya. Musyawarah adalah fondasi agar kebijakan budaya berdiri kokoh dan bermakna. Pemerintah Kota Cirebon berada di tengah pusaran polemik, harus menjaga hubungan dengan provinsi sekaligus mewakili masyarakat. Sekda Agus Mulyadi menegaskan, gedung negara memang aset provinsi, tapi Pemkot siap menampung aspirasi warga. Pemkot membuka pintu dialog, menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah provinsi. Sikap ini penting untuk meredakan ketegangan dan memastikan suara kritis tidak diabaikan. Pemkot berjanji membawa aspirasi ke meja diskusi dengan Gubernur Jawa Barat.
Dengan menjadi mediator, Pemkot berperan strategis mencari jalan tengah. Polemik ini tidak dibiarkan jadi konflik terbuka, tapi diubah menjadi dialog konstruktif. Sikap Pemkot patut diapresiasi sebagai contoh pengelolaan isu identitas dan budaya. Pemerintah daerah harus aktif merespons isu sensitif demi harmoni masyarakat. Ironi muncul saat Gubernur Deddy Mulyadi mengkritik pembangunan Cirebon yang abai pada nilai budaya. Sementara penamaan Balai Jaya Dewata justru dianggap kurang peka. Gubernur menyoroti pembangunan fisik yang mengabaikan arsitektur dan keindahan lokal, mendorong penggunaan elemen khas Cirebon. Ia menyarankan penanaman pohon endemik dan penggunaan material ramah lingkungan. Namun, kebijakan penamaan gedung justru memicu resistensi masyarakat. Kesenjangan antara retorika dan aksi ini jadi sorotan publik. Wali Kota Cirebon menyambut kritik gubernur dan berkomitmen menata kota lebih berkarakter. Polemik nama mengajarkan bahwa kepekaan budaya harus diterapkan di semua level kebijakan. Konsistensi antara ucapan dan tindakan kunci meraih kepercayaan masyarakat. Polemik nama Balai Jaya Dewata menyadarkan semua pihak akan pentingnya isu identitas budaya. Ini bukan sekadar soal nama, tapi refleksi bagaimana warisan leluhur diperlakukan di era modern. Saatnya mengubah polemik jadi momentum perbaikan melalui dialog terbuka. Pemerintah provinsi perlu duduk bersama budayawan, sejarawan, dan tokoh masyarakat Cirebon. Musyawarah harus mencari jalan tengah yang merepresentasikan semangat Jawa Barat dan kekhasan Cirebon. Proses dialog lebih penting dari hasil, membangun kepercayaan dan menyembuhkan luka. Menjaga warisan budaya adalah kerja gotong royong yang tak pernah selesai. Mari jadikan momen ini awal merajut kembali benang merah kebudayaan Cirebon dengan dialog yang menyatukan.